Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa rahimahullah nafa'ana bil ilmi bidaraini amin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna yatahakkamu ilat taghut wa qad umiru ayakfuru bih wa yuridu syaitanu ayudillahum dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha setuhune Gusti Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Yang hukum iku perintah sapa Gusti Allah kuming sira kabeh. Antu adul yen to nekani sira kabeh alamanati ing pira-pira amanat ila ahliya maring ahline amanat. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintah ing sira kabeh kita kabeh supaya bener-bener kita itu nekani ning gone amanah. Amanah itu adalah mereka yang diberi kepercayaan. Nah, kita wajib amanah ning gone diri pribadi kita. Angkusakum wa ahlakum naro. Jogon awakmu lan keluargamu sangka mlebu ning gone neraka, sangka sesuatu yang bisa memasukkan ke neraka. Jadi kita harus amanah menjaga kepercayaan pada diri kita, sebab semua anggota badan kita itu adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga. Sampai salah kita menjaga, maka ya dituntut menyersana Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma naftimu ala abwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada harinya nanti akan terkunci mulut-mulut. Kok biasanya cangkem ki sing paling banyak alasan, munafikan, kerusakan, kedzaliman, kesesatan, semua itu bersumber dari mulut. Karena wong kuwi duwe mulut iso omong, iso mempengaruhi teman-temannya supaya teman-temannya menemukan jalan hidayah keselamatan, atau teman-temannya ikut tersesat bersama. Yo gara-gara mulut.
Al-yawma naqtimu ala afwahihim, pada harinya nanti mulut itu akan dikunci. Batu kalimuna aidihim, maka seluruh anggota badan termasuk tangan maka akan bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki bersaksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah engkau perbuat, kerjakan ketika engkau semua itu hidup di dunia. Nah, itu semua anggota badan kita amanah saka Allah Ta'ala yang perlu kita jaga sesuai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang katakan amanah. Kalimat amanah itu asalnya sama dengan aman atau iman. Aman atau iman. Jadi artinya adalah percaya. Jadi amanah di sini adalah mereka yang diberi kepercayaan. Kullu ra'in mas'ulun an ra'yatihi. Setiap mereka yang pemimpin itu adalah akan ditanya tentang sesuatu yang dipimpin. Itu masuk pada diri kita akan ditanya, untuk apa tanganmu, kakimu, matamu, telingamu, kepalamu, semuanya. Ketika kita hidup di dunia, kaki kita digunakan untuk apa, tangan kita, semua anggota badan kita, sesuaikan dengan amanah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang lautan, gunung saja menolak, tapi kenapa manusia kok nompo? Innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah zalim dan sangatlah bodoh. Sebab dijanji oleh Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, apakah kamu percaya bahwa aku itu Tuhanmu? Qalu bala. Dan ucapan seperti itu, qalu bala, disaksikan. Qalu syahidna, para malaikat menyaksikan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kita ingkar, kita khianat dengan amanah-amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai bapak, kita juga diberi kepercayaan untuk anak, istri, dan keluarga. Itu juga amanah. Lalu mas'ulun an ro'yati, akan ditanya tentang rakyatnya yang dipimpinnya. Demikian juga sebagai penguasa, pejabat, pemimpin juga akan ditanya. Mungkin seorang kepala desa yang akan ditanya tentang rakyatnya, seorang bupati yang akan ditanya, gubernur, presiden, raja, semua itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu hidup di dunia. Dia dipercaya sebagai pemimpin. Lah itulah yang dikatakan amanah. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala itu perintah pada kita semua untuk menepati amanah pada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas yantahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Wa idza hakamtum, lan tatkalane ambil keputusan sira kabeh bainan nasi dalam antarané manusa, antahkumu yen to ngukumi to ngambil keputusan bil adli kelan perbuatan adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba ya anil faksya wal munkar wal bagh ya'idukum la'alakum tadhakkarun fadkurullahal azim adkurukum waskuru ala ni'ami yasidukum was'alu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullah akbar. Jadi biasa digawe akhirane ketika kita membaca khutbah, baik khutbah Jumat atau khutbah 2 hari raya atau khutbah sholat istisqa, digawe akhirane itu. Nah itu diambilkan dari ayat ini memang.
Jadi wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Kalau kamu mengambil keputusan menghukumi ning sesama manusia, ini biasanya adalah sebagai pimpinan raja, presiden, hakim ya. Maka jangan sampai kamu mau disogok. Kok nek kowe gelem disogok sebagai hakim, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, akhirnya hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi dan nanti hakim-hakim yang seperti itu nanti juga akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allahu ahkamul hakimin. Allah taala adalah hakim pada semua hakim-hakim yang salah mengambil keputusan ya. Jadi jangan sampai sampean menerima suguhan ini, korupsi, nggak jujur, nggak amanah, menjadi seorang hakim, menerima uang, maka ya itu bisa merekayasa hukum, sing sebenarnya salah itu dijadikan benar, yang sebenarnya benar dijadikan salah. Maka ya hakim sogok itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dawuh hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Ketika kamu semua menghukumi, mengambil keputusan di antara manusia, kamu sebagai hakim antahkumu bil adl, maka hukumilah secara adil. Adil siapapun ya. Walaupun anak, istri, keluarga, kalau kita sebagai hakim dia salah ya tetap dihukum. Nah, seperti yang pernah dikisahkan ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah berkata, wahai anakku Fatimah, apabila kamu mencuri maka aku sendiri yang akan memotong tanganmu. Itu pernah dikatakan oleh Nabi. Fatimah nek kowe terbukti nyolong, mencuri, mongko aku dhewe kan. Saya sendiri yang akan memotong tanganmu. Maka berdasarkan dari ayat ini, apabila kamu menghukumi manusia, memutuskan suatu hukum, maka harus berbuat adil. Siapapun yang salah tetap menerima resikonya. Jangan sampai jadi hakim itu menerima sogokan, bubrah akhirnya. Bubrah itu tadi hukumnya akhirnya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Innallaha ni'ma ya'izukum bi. Innallaha sunna Gusti Allah ni'ma iku paring kebaikan, kenikmatan sing akeh ya'izukum kang nuturi sapa Allah kumisra kabeh bihi kelawan iki mau, kelawan iki perbuatan sing adil. Itu semua adalah ya, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang adil dan mereka yang tidak adil. Dan Allah taala mengingatkan, memberi pitutur ning kita kabeh untuk bisa berbuat adil, supaya kita bisa mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha satune Gusti Allah kana iku ana sapa Allah samian iku zat kang midanget. Midanget niku mirengaken iku mendengarkan. Dadi Allah taala Maha mendengar. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ya. Apa yang hanya rentek ning gone hati kita enggak mengucapkan, itu sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rentek ke hati kita itu sebagai doa penyuwunan ning gone Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dengan dengan kerentek hati ya. Maka kerentek hati itu bisa menjadi panyuwunan ning gone Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ta'ala mendengar, kita tidak mengucapkan, hati kita hanya merasakan, hanya kontak dengan hati. Allah ta'ala tahu, itu sami'an.
Dan Allah Ta'ala mempunyai sifat sami'an. Itu beda dengan makhluk. Nek makhluk mendengar itu kan dengan peralatan daun telinga. Tapi kalau Allah Ta'ala ya enggak, sebab dia adalah Khalik, sang pencipta. Kita semua itu adalah makhluk. Bisa mendengar disebabkan karena telinga kita, kedua telinga kita normal, sehat. Maka mereka yang telinganya sudah tuli kan nggak bisa mendengar. Itu sami'an. Basiron artinya Allah Ta'ala maha melihat, maha waspada pada segala-galanya. Allah Ta'ala lebih tahu tentang kita, diri kita, keluarga kita, harta benda kita, tentang hati kita. Bahkan di bawah sana apabila ada seekor cacing yang sangat kecil, yang dia bisa hidup di kedalaman 100 meter dari tempat kita duduk, tempat kita berjalan, kita nggak akan tahu. Allah Ta'ala itu tahu. Alimul ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi Allah Ta'ala mengetahui tentang ghaib dan syahadah. Ghaib itu yang tidak dapat kita lihat, syahadah yang dapat kita lihat. Ya. Itu diketahui semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha segala-galanya. Tafsir itu adalah tafsir surat An-Nisa ayat 58. Sekarang menginjak ke ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh ililing wong-wong amanu kang padha iman sapa lazina. Ini Allah Ta'ala dawuh ning wong sing iman. Artinya kalau sudah kita menyatakan iman, harus iman sampai mati. Itu nek bener-bener iman tenanan. Nah, iman ra tenanan yo gampang terpengaruh. Mulane dawuh Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Iman ini mungkin dikhususkan bagi kita yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, tempat kita berlindung, tempat kita bersandar pada segala hal apapun. Dia adalah zat yang kita sembah. Siang dan malam kita bersujud kepadanya, memohon ampun. Karena kita itu adalah manusia yang lemah, nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa. Yaitu yang dikatakan amanu. Hanya bisanya berserah diri pada Allah pada segala urusannya. Katakan ladina amanu ya. Atiullah ta'ata suraba Allah Gusti Allah wa ati rasulah lan ta'ata rasul wa ulil amri minkum lan mereka pemegang kekuasaan atau perkara minkum saking sira kabeh. Wong-wong sing iman ta'ata ning nggone Gusti Allah. Bagaimana caranya taat? Ya kita harus paham dengan perintah-perintah Allah, dawuh Allah ning Al-Qur'an. Wa atiur rasulah lan taat sapa ning rasul, kita ya harus bisa memahami apa yang pernah dilakukan, diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Kanjeng Nabi, ya taraktu fikum amrayni. Fa in tamasaktum bima fala tadilu abadan. Kutinggalkan atas kamu dua perkara, apabila kamu berpegang teguh pada keduanya fala tadilu abadan, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Wa ulil amri minkum. Ulil amri ya mereka yang dari kata uli itu dari kata-kata wali, penguasa.
yang menguasai perkara. Jadi maknanya akeh ulil amri minkum itu bisa dimaknani adalah mereka yang memegang perkara di suatu tempat. Kalau mungkin di desa adalah seorang imam, ya, kiai setempat. Kalau mungkin di kepemerintahan adalah seorang kepala desa, camat, bupati. Jadi Allah Ta'ala perintah sailani kita taat dengan Allah, kita taat Rasulullah, ya. Kita ya taat dengan amri minkum. Contoh umpamanya ya, kita sudah sholat, sudah baca Quran, sudah melaksanakan perintah-perintah agama, amiruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka kita juga harus taat ning kepemerintahan, bayar pajak. Kalau kita punya montore jangan sampai mati pajak umpamane. Iku jenenge ulil amri minkum. Kalau di jalan, ulil amri minkum adalah mereka polisi lalu lintas. Kita harus taat dengan rambu-rambu jalan, lampu merah. Sebab mereka yang memegang perkara. Jadi Gusti Allah itu perintah ning kita kabeh ora cukup kita itu taat ning Gusti Allah, ning Kanjeng Nabi ya berdasarkan Quran dan hadis, tapi kita ya wajib taat ning kepemerintahan yang sah kayak Indonesia ini. Nah, jangan sampai kita dari penduduk Indonesia nggak punya KTP. Koncene KTP KK itu termasuk program pemerintah yang wajib dimiliki setiap rakyat. Di mobil ya kudu lengkap surate, kudu duwe SIM. Nah, itu kan aturan-aturan ulil amri minkum. Kita wajib taat di situ. Aja ngandali donga wae. Jadi kita ya wajib taat di situ sesuai aturannya kepemerintahan. Ya. Ya, ngaku Indonesia tapi ranti KTP ya. Harus punya KTP, wong KTP sekarang seumur hidup, SIM harus punya, kalau punya motor, punya mobil. Makanya kadang ya ada benernya kalau sampean lewat di jalan kota lintas, mari ngono motor atau mobil sampean kelengkapannya kurang, SIM-nya nggak punya, mobilnya pajaknya nggak bayar, ya karena kita nggak taat nih ulil amri minkum ya. Bersiko duniane bersiko. Nah, masalah akhiratnya ya hikmah atiullah wa atiur rasul. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Fa in tanazatum mongkol toh lamun pertentangan sira kabeh berbeda pendapat untuk menghukumi sesuatu, baik di dalam masalah beribadah atau masalah muamalah, kan biasanya perbedaan ini terjadi ning gone kalangan masyarakat kita, baik di bab ibadah seperti zakat, puasa, haji atau muamalah. Fisyai'in ing dalam segala sesuatu nih swiji-wiji parudu mongko balekne sira kabeh ing syai' ilallahi maring Allah wa rasuli lan utusane Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh tuminuna iku bener-bener wong iman bila lan Allah wal yaumil akhir lan iman kelawan dina. Kalau kita benar-benar orang yang beriman, maka akan mengembalikan segala sesuatu yang tidak bisa diputuskan secara manusia, secara hukum kepemerintahan umpamane, kita kembalikan kepada ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tetap ya, hukum itu bersumber dari Al-Qur'an, yang kedua dari hadis, selanjutnya dari ijma dan qiyas para alim ulama. Jadi ketika kita kembalikan ke sana.
Dalika khairun utahe mengkono khairun luwih apik wa aksanu tawila lan luwih bagus pungkasane takwilane. Kalau kamu bisa seperti itu wahai orang yang beriman, maka dampak efeknya ke depan itu akan bermanfaat dan lebih baik bagimu. Karena kita sudah taat pada Rasulullah, taat pada Allah, kemudian taat pada ulil amri minkum. Ya. Jadi ulil amri minkum yang sudah diterangkan mau. Jadi saliyane kita iku golek keselamatan sok ning akhirat, kita yo butuh keselamatan ning gone dunia. Ya kita aturan-aturan dunia sing dipegang ning gone seorang raja atau seorang kepala kepemerintahan, yaitu seorang presiden. Moga dia yang memegang, jadi kita hanya bisa wajib taat ning gone pemerintah sing sah. Ya, sing sah. Wajib hukume sampean ora bayar pajak berarti sampean dosa. Sampean duwe perkebunan, peternakan, persawahan, bangunan, dadak pajak sampean enggak bayar, padahal pajak itu kan sudah ya, peraturan sing sah secara kepemerintahan. Lah iku sampean dosa. Menurut iki ayat sampean dosa. Ya berdampak ning gone sampean wa aksanu ya dalika khair wa aksanu ta'wila. Akhirnya sampai nek duwe urusan yang berkaitan ambek kepemerintahan ya sulit untuk mengurus. Contoh sing gampang, upamane sampai ape lunga haji dadak enggak mau buat paspor, enggak mau bikin surat istitoah, ya enggak akan bisa kan. Nah itu maksudnya kita bisa naik haji, siji taat ning Allah, muga haji undangane Gusti Allah. Terus tata carane anut ning Rasulullah. Terus syarat-syarate yaitu yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Termasuk pendaftaran awal 25 juta sudah mendapat porsi itu tadi itu kita ya wajib. Nek kita mau anut panggilannya Allah, anut Rasulullah, tapi kita nggak anut pemerintah ya nggak akan bisa haji. Nggak bakal bisa nih haji lah. Daftarnya nanti sampan. Ya kecuali sampan hebat waline Gusti Allah, sok mabur, sok ngelempit bumi, nyucuk omah ping 3 makane ngarepe Ka'bah lah itu ya nggak dibahas yang ini masalah syariat. Kok sesuatu sing akal kita nggak akan sampai ke situ. Yaitu mungkin ada ya wali-wali ini Gusti Allah ya. Terserah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mendapat sudah mendapat panggilan haji di tahun 2027, semua yang mendengarkan, yang mengikuti kajian pada pagi ini, semua dilancarkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batinnya, sehingga nanti bisa mendapat surat istitoah dari puskesmas yang menjadi syarat utama untuk bisa melunasi haji 2027. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya.